Puji nama Tuhan. Saudara, kita akan segera membuka firman Tuhan. Dan kita buka firman Tuhan di dalam kitab surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57. Nah, saya minta dengan kasih Kristus, saudara, semasa kita mendengar firman Allah, saya minta supaya apa? Tidak melihat hal yang lain. Amin. Itu janji kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ya saudara, ya kita harus berlaku adil bagi Tuhan. Dalam Timotius dia bilang, kejarlah keadilan. Apa itu keadilan? Artinya saudara, keadilan itu di mata kita betul-betul tidak ngam, ya. Karena apa saudara? Dalam hal waktu Tuhan berkata begini, saya kasih kamu 6 hari, ya, 6 hari 20 jam, tambah lagi 20 jam, 2 jam itu untuk saya. Itulah waktu Anda beribadah. Tuhan berkata, kalaupun kamu lakukan ini sudah adil. Nah, kalau Anda diperlakukan begitu bagaimana? Pasti kecewa. Tapi bagi Tuhan itu sudah adil. Jadi puji Tuhan, malam ini kita hanya 2 jam. Amin. Kita menyembah topong sama Tuhan. Jadi ketenangan Anda, keseriusan Anda mendengar firman Tuhan, itulah hadiah ulang tahun kita bagi Yesus yang berhari jadi hari ini. Amin. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Oke, puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan itu saudara. Dan bagi yang tidak membawa Alkitab, sudah ada di hadapan kita dan sudah ditulis dengan huruf yang besar. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tema yang dipilih oleh jemaat COJ pada malam ini dalam perayaan Natal yang diadakan ada di hadapan kita. Apa itu? Boleh kita membaca bersama-sama? 1, 2, 3. Bersama Yesus kita akan menang. Bersama Yesus kita akan menang. Bukankah tema ini betul-betul yang dibutuhkan bagi kita hari-hari ini, khususnya hidup di zaman dengan penuh krisis. Karena kita berhadapan dengan banyak krisis, saudara, maka kekalahan demi kekalahan terjadi di dalam hidup kita. Saya membaca di dalam berita CNN Indonesia, saudara, saya melihat ya beberapa negara di Eropa hari ini, ya, dulu hanya 1 negara, tapi sekarang saudara sudah berjangkit ke beberapa negara di mana undang-undang ya telah disahkan untuk mengizinkan seseorang dengan sengaja bunuh diri. Ya. Undang-undang sudah mengizinkan siapa mau bunuh diri silakan isi borang. Dan karena sudah diberi peluang saudara, apa yang terjadi? Pasti orang berbohong melakukan hal ini. Kenapa hal ini terjadi? Sebab apa? Mereka mengalami kekalahan. Mereka menderita kekalahan dalam menghadapi peperangan hidup. Dikira dengan bunuh diri selesai masalah. Itu penipuan dari setan. Sebab firman Allah berkata, pembunuh dan bunuh diri saudara, tempatnya di mana? Neraka selama-lamanya. Di neraka itu tidak ada kebahagiaan. Di neraka itu tidak ada ketenangan. Di neraka itu tidak ada sukacita. Yang ada hanya apa dikatakan firman Allah, gertakan gigi, penyesalan siang dan malam. Dan orang-orang yang bunuh diri akan menyesalkan. Kenapa saya lakukan? Oke, saudara yang dikasih Tuhan, ya, banyak lagi krisis-krisis yang kita hadapi hari ini.
yang membuat kita, saudara yang dikasihi Tuhan, menyerah, yang membuat kita berada dalam kegagalan. Tapi hari ini Yesus memberi pengharapan kepada kita melalui firman-Nya bahwa Anda dan saya itu ditetapkan oleh Tuhan. Sekalipun keadaan kita banyak peperangan, sekalipun apa yang kita alami ada tanda-tanda bahwa Anda akan dilumpuhkan, Anda akan dikalahkan. Tapi hari ini firman Allah berkata, ingat, Yesus sudah memberi kemenangan bagi Anda. Amin. Yesus sudah memberi kemenangan bagi Anda. Dan ingat saudara, untuk Dia beri kemenangan bagi Anda dan saya, Yesus harus mengalami peperangan, yaitu melawan kematian selama berapa? 3 hari. Sudah itu Dia bangkit dan Dia kata, siapapun pengikutku, tidak kira apa keadaannya, sekarang kamu adalah orang-orang pemenang. Amin. Apakah hidup Anda hari ini sedang mengalami kekalahan? Saudara, saya hampir korban karena COVID. Tapi ingat, ini berkali-kali saya cerita kepada yang sudah mendengar. Ada satu masa saya lihat saya punya wajah sudah tidak menampakkan rupa saya yang sebenarnya. Sudah ada tanda-tanda kekalahan, saudara, karena rupa saya sebenarnya itu sudah hilang. Saya lihat muka saya sudah luka mayat. Tapi waktu saya masuk di bilik mandi, oke, dan saat sekarang ini menandakan tanda-tanda kekalahan. Tapi saya ingat, saya berkata sama Tuhan, saya tidak mau mati karena COVID. Saya mau mati saat memberitakan Injil. Saya mau mati waktu saya berdiri di mimbar. Kemudian saya jatuh, itu yang saya mau. Tapi mati di tangan COVID. Saya tidak mau Tuhan. Ya, apapun keadaannya, saya tidak mau. Saya lawan itu, saudara. Dan waktu saya kembali, saya lepas dari tandas, dokter periksa saya. Bersama nas periksa saya. Dia bilang, kamu ada masalah ini banyak ini. Semakin mengkhawatirkan. Tapi saya pegang Tuhan, saya pegang ini. Saya tidak mau mati karena COVID. Biar saya mati karena itu keizinan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hampir saya berada dalam kekalahan. Tapi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, saya masih boleh berada di hadapan Anda karena saya di pihak menang. Amin. Nah, beberapa juga jemaat mengalami hal yang demikian. Amin. Siapa yang pernah mengalami yang kita jujur, jangan pernah takut. Jauh-jauh kamu ini nanti sudah bikin semua. Dan ingat hari ini saya percaya dan kami sudah doa pasangan Anda dulu oleh karena Yesus. Tidak akan ada apa yang terjadi. Oke, kita andalkan kuasa darah. Beberapa jemaat di sini saudara ya mengalami hal yang demikian, ya, mengalami hal yang demikian. Tapi yang paling teruk saya dan saudara, saya lihat dan dengar kawan-kawan saya pastor saudara. Di sana ini kami hanya 3 orang yang hampir korban karena COVID. Steknya sama, semua stek 4 dan 5, ya. Dan 2 kawan saya itu steknya 2. Kembali dari kuburan, saya juga saudara mengalami hal yang sama. Inilah bukti kemenangan yang Tuhan beri kepada saya secara pribadi. Tapi bagi Anda yang masih hari ini terus bekerja, walaupun banyak bisnis bengkak, walaupun banyak bisnis itu, bukankah itu kemenangan bagi Anda? Amin. Bagi Anda hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, yang tidak mengalami jangkitan COVID seperti yang kami, Anda adalah seorang pemenang. Amin. Atau Anda mau mengalaminya? Ya, dijauhkan Tuhan. Ya, Anda, semua yang hadir pada malam ini adalah orang-orang pemenang. Apa? Karena Yesus mengaruniakan kemenangan itu bagi kita. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Pertanyaannya saudara, seringkali bahwa kenyataan yang kita alami dalam hidup kita, walaupun di sudut lain, di bagian lain kita mendapatkan, kita memperoleh kemenangan di dalam kehidupan kita, tapi masih ada bagian-bagian saudara di mana kita mengalami kekalahan. Padahal maunya Tuhan, kehendak Tuhan yang utama dalam hidup kita, Anda menjadi orang pemenang di dalam segala hal, di dalam hal rohani maupun di dalam hal jasmani. Itulah kerinduan Tuhan. Amin. Itulah kerinduan Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana memanifestasikan
kemenangan yang Tuhan beri kepada kita untuk menjadi kemenangan yang sempurna di dalam hidup kita. Bagaimana saudara? Nah, itu ditunjukkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, saudara? Coba, minta maaf saudara. Oke, ini tema yang kami pilih. Bersama Yesus kita akan menang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk seperti saya katakan tadi, untuk memanifestasikan, ya, membuat impian Tuhan itu menjadi kenyataan dalam hidup kita, yaitu bahwa Allah lewat kebangkitannya dari antara orang mati sudah memberi kemenangan bagi kita, sudah menaruh kemenangan dari kita. Tapi bagaimana itu saudara? Supaya bermanifestasi, menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita melihat hari ini beberapa saudara sebab Oke, ini yang pertama. Saudara, lihat bagaimana ya anak-anak Tuhan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Yang pertama dikatakan sini, kemenangan akan menjadi milik kita sesudah melalui apa? Peperangan. Oke, ingat yang pertama sih, ya. Kemenangan akan menjadi milik kita kalau Anda dan saya sesudah mengalami apa? Peperangan. Nah, mungkin Anda berkata, peperangan apa itu saudara? Sudah tentu peperangan yang dimaksud di sini bukan peperangan jasmani, bukan peperangan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, tetapi peperangan yang dimaksud di sini adalah pergumulan atau cabaran hidup yang kita alami dalam hidup ini. Nah, saya akan buktikan ayatnya saja, oke? Oke, mari kita buktikan ayat ini, saudara. Coba. Gembala. Nah, Ayub 7 ayat yang apa? Ayub pasal 7 ayat yang pertama. Dalam terjemah baru dikatakan begini, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Saudara garis bawahi kata bergumul. Kata bergumul itu artinya apa? Bergulat. Bergulat itu artinya berperang atau berkelahi. Jadi kita yang hidup di bumi ini, kata firman Tuhan, suka atau tidak suka, ya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saudara, dikatakan firman Allah, ini akan menjadi apa? Pengalaman hidup kita, di mana setiap hari 24 jam kita akan berkelahi, ya, bergulat dengan apa? Peperangan hidup. Peperangan ini dialami orang percaya dan juga yang tidak percaya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kita ada bonus tersendiri, amin. Dikatakan kepada orang percaya, yaitu Anda dan saya. Kepada anak Allah, yaitu Anda dan saya. Tuhan sudah katakan, aku menaruh kemenangan di dalam engkau.
Peperangan boleh kau hadapi 24 jam, tapi peperangan tidak akan mengalahkan engkau. Engkau akan mengalahkan apa? Peperangan itu. Amin. Itulah ya janji Tuhan. Dan itulah saudara kasih Tuhan, ya berkat yang kita dapatkan melalui ibadah Natal pada malam ini. Manusia di bumi harus bergumul dengan banyak-banyak. Amin. Nah, saya bertanya kepada Anda yang hadir pada malam ini, siapa yang tidak ada peperangan dalam hidupnya? Kalau tidak ada saudara, maka tempatnya ini bukan Anda. Bukan tempat ini bukan tempatnya Anda. Oke, maaf. Kalau Anda dan saya tidak ada peperangan dalam hidupmu, dalam hidup saya, maka bumi ini bukan tempat kita. Tempat kita di mana? Di surga. Saya tidak tahu firman Allah. Di surga nanti itu tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kematian. Yang ada adalah sukacita, kebahagiaan, kemenangan selama-lamanya. Jadi selama kita dititipkan Tuhan hidup di bumi ini, dikatakan firman Allah, peperangan tak akan habis-habisnya Anda hadapi. Namun saya katakan hari ini kepada Anda dan saya, Tuhan berkata, aku sudah memberi kemenangan. Amin. Inilah pengharapan, inilah kekuatan kita untuk menjalani hidup, untuk menjalani masa-masa yang ada di hadapan kita. Saudara, masa yang ada di hadapan kita banyak krisisnya, banyak masalah, dan kita lihat hari ini, saudara, bermunculan masalah demi masalah. Covid tadinya satu jenis, tapi berkembang menjadi jenis yang lain. Dan yang menakutkan hari ini, Covid yang datang dari Afrika Selatan, apa itu? Omikron dapat terjangkit dalam sesaat, menjangkiti banyak. Ini menakutkan dunia. Tapi saudara yang dikasih Tuhan firman Allah, jangan pernah takut, sebab kemenangan Tuhan sudah taruh di dalam kita. Lalu kemenangan Anda akan kuat menghadapinya. Oke, itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudara. Nah, yang kedua dikatakan kemenangan akan menjadi milik kita saat kita bertekun dalam doa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, doa merupakan salah satu kekuatan untuk menghadapi apa bentuk peperangan dalam hidup kita. Sebab melalui doa, kata firman Allah, kita akan memperoleh, kita akan memanifestasikan ya, janji-janji Tuhan itu dalam kita, yaitu menjadi orang-orang benar, menjadi orang-orang yang kuat. Nah, saya akan bacakan ya di dalam Alkitab, saudara. Ada satu masa di mana orang Israel melakukan peperangan dengan bangsa lain. Ya, dikatakan dalam Keluaran 17 ayat yang ke-10 dikatakan begini, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya, ya, dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa dan Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit terus. Dan terjadilah, ini perhatikan, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah orang Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah orang Amalek. Ini peperangan, saudara, yang terjadi dalam perjalanan hidup orang Israel saat menuju dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Mereka berperang dengan satu bangsa yang ditakutkan oleh mereka, yaitu bangsa Amalek. Tapi Tuhan berkata, ya, bangsa yang kamu takutkan itu, yang kamu takuti itu, ya, tidak akan mengalahkan engkau sejauh tangan terus diangkat naik. Apa maksudnya, saudara? Tangannya diangkat naik. Itulah orang-orang yang berdoa. Ceritakan di ayat ini, ketika Musa mengangkat tangannya, orang Israel selalu pihak yang menang. Tapi bila Musa menurunkan tangannya saat itu, saudara, orang Israel akan menderita kekalahan. Itu sebabnya supaya kemenangan itu tetap menjadi milik orang Israel, tetap berpihak kepada orang Israel, saudara. Maka dikatakan firman Allah, dipanggilnya lah, saudara, beberapa orang Harun untuk menopang tangan Musa, supaya apa? Tangan Musa jangan pernah turun, tetap tegak, tetap tegak. Sebab apa? Mereka mau menikmati kemenangan tanpa hidup. Bagi kita anak-anak Tuhan hari ini, saudara, saya katakan peperangan masalah yang ada di hadapan kita bukan saya berubah, tapi memang firman Tuhan mengatakan akan datang masa-masa yang sukar, ya, masa-masa yang sulit dalam banyak hal. Tapi saudara, bagaimana menghadapi?
bagaimana Anda supaya jangan dikalahkan oleh masalah itu. Dan Andalah yang mengalahkannya. Saudara, katakan firman Allah, tetap angkat tangan. Tetap angkat tangan sama Tuhan. Artinya apa? Tetap menjadikan doa itu sebagai satu pekerjaan yang paling utama dalam hidup. Ada amin. Kapan doa saudara kasih Tuhan kita lalaikan, bagaimana seperti kita akan dikalahkan oleh peperangan yang kita hadapi. Tapi saudara, mari hari ini kita lihat bahwa besarnya musuh yang ada di hadapan kita, kuatnya musuh yang ada di hadapan kita. Kalau saja Anda dan saya mengikatkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara, maka kita akan muncul sebagai pemenang, ya, orang-orang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Nah, hari-hari ini saudara, ketika Anda menghadapi peperangan apa bentuknya, jangan melalaikan hidup mendekat dengan Allah. Semakin Anda berperang, semakin Anda dan saya mengalami peperangan dan kemudian menjauh dari Tuhan, hanya faktor masa bila kita akan ditaklukkan oleh masalah. Tahu saudara, ketika masalah kita tidak mampu lagi hadapi, masalah tidak mampu lagi kita pikul, saudara, disitulah orang banyak putus asa. Dan ini yang ditunggu setan. Ketika kita putus asa, berarti saudara sudah hilang pengharapan sama Tuhan. Ketika kita putus asa, berarti saudara firman yang Tuhan pernah taruh di dalam diri kita, kita tidak ingat lagi. Bila kita putus asa, apa saja kebenaran yang kita tahu di dalam firman Tuhan akan hilang sendirinya. Dan siapa yang lebih tahu masa itu adalah Roh Cahaya akan melumpuhkan Anda. Oke, puji nama Tuhan. Mari hari-hari ini, khususnya hari-hari yang ada di hadapan kita, mari kita terus angkat tangan sama Tuhan, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita lihat yang ketiga, saudara. Apa? Katakan, kemenangan akan menjadi milik kita saat tidak mudah menyerah kepada kegagalan. Oke, saudara, kemenangan akan menjadi milik kita. Kata akan artinya, saudara, Tuhan kan sudah menjanjikan kemenangan. Tapi bagaimana kemenangan itu menjadi milik Anda, menjadi pengalaman saya dan Anda. Ini katakan firman Allah. Saat Anda mengalami apa? Kegagalan, jangan pernah menyerah. Amin. Nah, saya akan perlihatkan di sini ayat firman Allah. Dikatakan ini, sebab 7 kali orang benar jatuh, maksudnya gagal, berdosa, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Bayangkan, saudara, kalau Anda dan saya itu anak Tuhan, Tuhan berkata, hari ini kamu gagal, baru pertama kali, belum seberapa, 7 kali pun gagal. Tuhan berkata begini, Tuhan masih memberi harapan untuk Anda melihat pengharapan, kemenangannya, kejayaan di dalam Yesus. Amin. Itu janji Tuhan bagi orang yang benar. Siapa orang benar itu? Anda dan saya yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi bagi orang fasik, dia akan roboh dalam bencana. Sangat jelas, orang-orang yang tidak punya Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Dan saya tidak, negara yang paling banyak bunuh diri di dunia ini hari ini siapa? Negara Jepun. Dan negara Jepun penyembah Tuhan atau tidak? Orang mayoritas mereka tidak kenal Tuhan. Karena tidak kenal Tuhan, mereka mengatakan mereka di luar Kristus, bukan orang benar, kata benar. Karena tidak percaya Yesus, dia boleh. Maka saat masa Allah datang dalam hidup, saudara katakan dia akan roboh, hancur dan hancur. Tapi bagi Anda, Tuhan berkata, bagaimana kegagalan? Bagaimana kegagalan menjemput Anda? Menjadi pengalaman pengalaman. Tuhan berkata akan diberi pengharapan untuk bangkit kembali. Oke, nah mari kita lihat contoh. Siapa pernah baca dalam sejarah Abraham Lincoln, saudara, seorang presiden Amerika, ya, yang diagungkan sampai hari ini. Karena apa, saudara? Orang ini, ya, prestasinya sama-sama memerintah Amerika begitu hebat dan luar biasa.
Itu sebabnya rakyat Amerika mengingati presiden ini sampai hari ini. Karena banyak hal-hal yang baik muncul dalam hidupnya semasa dia menyukai negara Amerika sebagai presiden. Tapi tahu saudara yang kasih Tuhan bagaimana masa lalunya, ya? Coba kita lihat apa yang dialami orang ini. Berkali-kali gagal dalam bisnis atau perniagaan, bankrupt saudara. Nah, biasanya orang kalau usaha dan bisnisnya saudara bankrupt, biasanya kadang-kadang orang bunuh diri. Tapi orang ini tidak melakukan hal itu karena dia ada Tuhan di dalam hidupnya. Yang kedua dikatakan beberapa kali bertanding, ya, baik itu di tingkat adun dan parlemen saudara, selalu gagal. Nah, kalau di Malaysia saudara satu kali bertanding dan gagal tidak akan membuat lagi. Tapi orang ini saudara bertanding kalah lagi. Terus dan pemilihan raya akan datang bertanding lagi, kalah lagi, tapi tidak menyerah. Nah terus bagian sini. Pada akhirnya orang ini apa? Menjadi presiden Amerika. Jangan disukai. Karena apa saudara? Dia telah melalui banyak kegagalan, kejatuhan di dalam hidupnya, tapi tidak pernah menyerah kepada kegagalan. Dia lawan kegagalan. Akhirnya apa? Impiannya menjadi presiden jadi kenyataan. Saat dia jadi presiden, negara Amerika mengalami kemajuan di dalam. Nah, saudara yang dikasih, semua ini mengingatkan, mendorong kita bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya, kan? Makanya jangan gantung diri saat gagalannya masih ada Yesus, amin. Amin. Sekalipun saudara apa yang kita lakukan hancur berantakan, tapi kalau Anda masih punya Yesus, artinya Anda belum apa-apa. Hanya kalau kita sudah gagal dan sudah tidak punya Yesus, sudah menjadi, memang itu bahaya. Tapi saya katakan hari ini, hancurnya, rusaknya bagaimana hidup kita kalau Anda masih mencintai Yesus, masih mendekatkan diri dengan Yesus, pasti saudara kegagalan akan diubah menjadi kemenangan. Apa yang dialami oleh Presiden Abraham Lincoln itu juga saudara contoh bagi anak-anak dan sampai hari ini. Jangan pernah menyerah kepada apa bentuk kegagalan yang Anda alami hari ini. Sebab saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sudah menetapkan Anda menjadi apa? Orang-orang pemenang. Kegagalan itu hanya keberhasilan yang ditunda. Amin. Amin. Kegagalan itu hanya keberhasilan yang tertunda. Oke? Nah, oke. Mari kita lihat seperti ini. Yang keempat, kemenangan adalah milik kita. Ini karena telah diberikan melalui Yesus Kristus. Tahu saudara, kemenangan itu anugerah dari Tuhan dalam hidup kita. Kenapa dia beri kemenangan kepada kita? Kenapa dia taruh dalam hidup kita kemenangan? Sebab Tuhan tahu memang kasihan Musa hidupnya penuh kekalahan. Memang kasihan hidupnya penuh dengan kegagalan. Tentu itu saudara yang kasih Tuhan, dia kata, saya hari ini menaruh di dalam hidup apa? Kemenangan itu. Kita lihat ayatnya. Apa dikatakan firman Allah? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberi kepada kita apa? Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Apa bentuk kejayaan yang Anda alami sesudah mengalami peperangan, sesudah mengalami kejatuhan, sesudah mengalami krisis saudara, dan Anda tetap bangkit, Anda tetap percaya. Siapa yang buat di dalam hidup Anda? Yesus Kristus. Dia tahu. Jadi puji nama Tuhan. Dia yang memberi kemenangan itu. Bukan karena kita. Bukan karena kita. Maka oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, kita menjalani hidup ini, ya, khususnya berhadapan dengan dunia yang akan datang banyak masalah, banyak hal yang menjadi pertanyaan bagi kita. Pegang hari ini, di dalam diriku Tuhan sudah menaruh kemenangan. Amin. Diberikan melalui Yesus. Kemenangan itu diberikan melalui Yesus Kristus. Artinya saudara, kalau kita tidak ada Yesus, di luar dari kemenangan. Kita tidak menyatu dengan Yesus, maka kita di luar dari kemenangan. Hanya kalau kita tetap di dalam Yesus,
Tuhan berkata, saya pastikan, Tuhan menjamin dia, saudara, Anda dan saya akan menikmati kemenangan. Nah yang terakhir saudara, ya, tidak lagi panjang-panjang, amin. Nah Anda akan suka yang, kalau saya cakap begitu kan, amin, haleluya. Nah tujuan Tuhan memberi kemenangan kepada kita saudara, menaruh kemenangan supaya kita menang terhadap apa? Iblis, menang terhadap dosa, menang terhadap pergumulan atau cabaran hidup yang kita alami. Nah yang terakhir, ini yang kelima saudara, ya, bagaimana mengalami kemenangan di dalam Yesus. Kemenangan adalah milik kita karena iman. Amin. Coba saya buktikan ayat. Ya. Katakan dalam 1 Yohanes 5:45. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, puji nama Tuhan. Salah satu yang Anda harus pelihara dalam hidupmu hari-hari ini, yaitu iman. Sebab dikatakan firman Allah, iman dapat mengalahkan apa saja krisis, situasi yang Anda hadapi hari ini. Itulah sebabnya saudara, setan akan berusaha menyerang iman Anda, membuat iman kita mengalami kemerosotan, membuat iman kita ragu dan lain sebagainya. Tapi mari hari ini saudara kasih Tuhan, sebab inilah channel, inilah saluran Allah untuk mencipta kemenangan demi kemenangan dalam hidup, yaitu adanya Anda dan saya menarik iman. Kapan hari ini saya ada iman? Amin. Atau sudah kehilangan iman karena kegagalan, kehilangan iman karena keputusasaan, kehilangan iman karena apa yang diharapkan dari Tuhan. Sepertinya saudara belum ada hasilnya, doa belum terjawab, ini dan itu, peperangan belum berhenti. Jangan pernah Anda kehilangan iman, sebab Tuhan berkata ketika iman masih menjadi Anda, ketika iman masih terpelihara dalam hidup Anda dan saya, Tuhan berkata hanya faktor masa. Bila Tuhan menyempurnakan ya apa yang Dia anugerahkan, apa yang terjadi karena itu kemenangan akan menjadi bagian Anda. Amin. Untuk itu saudara kasih Tuhan, mari kita hari-hari membangun iman. Iman kita itulah alat untuk kita menikmati kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Dengan melihat beberapa bagian, beberapa poin hari ini, itulah peluang, itulah rahasia, itulah cara saudara di mana Tuhan akan membuat Anda menjadi pemenang. Amin. Puji nama Tuhan. Mari hadapi hidup ini, hadapi masa depan kita dengan berpegang pada firman. Aku bukan dititipkan Tuhan di dunia ini untuk mengalami kekalahan, tetapi saya ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Amin. Pemenang. Yesus lahir ke bumi ini. Yesus lahir ke bumi ini untuk mengalahkan kekalahan, untuk mengalahkan kegagalan. Dan hari ini kemenangan itu Dia taruh di dalam hidup Anda, Dia taruh di dalam diri anak kita, cucu kita, Dia taruh dalam diri kita. Mari kita nikmati kemenangan itu dengan iman kepada Yesus Kristus. Nah, puji nama Tuhan. Saya tidak akan berkata panjang firman Tuhan hari ini. Mari kita bangkit berdiri semua dan kita sambut firman Tuhan ini di dalam doa dengan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan.